back to Tech Savvy Indonesia. Hari ini kita nggak ngebahas gadget, nggak nge-review gadget, tapi kita akan bahas isu yang lagi banyak ditanyakan ya, yaitu di tahun 2022 ini kita mendingan beli handphone yang sudah 5G atau beli handphone 4G masih oke. Karena memang masih banyak juga vendor-vendor di Indonesia yang ngeluarin handphone 4G ya. Bahkan ada flagship juga yang masih 4G. Ya, di video ini kita akan membahas versi saya ya. Jadi ini pendapat pribadi ya. Mungkin pendapat ini bisa berbeda juga dengan orang lain. Tapi ini yang menurut saya pendapat saya itu seperti ini. Ya, ada beberapa pertimbangan versi saya ya yang harus kita memutuskan bahwa kita harus ambil 5G atau 4G. Kalau Anda tinggalnya di kota besar ya, jadi faktor utama adalah lokasi ya. Kalau kita tinggal di kota besar, ibu kota provinsi apalagi, nah ini menurut saya harus sudah ngambil yang 5G. Kenapa? Karena memang kota-kota besar dan ibu kota provinsi ini akan menjadi prioritas untuk pengembangan 5G ya. Jadi akan lebih dapat 5G duluan gitu. Nah, makanya sebaiknya di 2022 apalagi kita udah baca berita juga bahwa akan digenjot 5G ini akan dipercepat ya proses pengembangannya, terutama di kota-kota besar. Jadi kalau buat tinggal di kota-kota besar lebih baik udah ngambil 5G. Kecuali ada catatannya, kamu termasuk tipe orang yang suka gonta-ganti handphone, yang setahun bisa gonta-ganti 2 handphone, misalnya 3 handphone. Nah itu masih nggak masalah sih ngambil yang 4G ya, tidak masalah. Atau juga misalkan kamu penikmat handphone yang entry level ya. Memang entry level di Indonesia ini belum ada yang 5G ya. Jadi yang untuk harga brand 2 juta ke bawah itu brand apapun saya belum nemu yang udah 5G ya. Jadi kalau misalnya biasa belinya entry level dan sekarang mau beli 5G memang belum ada ya. Jadi lebih baik kita nunggu, karena Samsung juga kabarnya akan merilis A13 5G ya. Lalu saya yakin juga dari Xiaomi, dari Oppo, Vivo, Realme dan sebagainya nanti akan merilis juga handphone entry level 5G. Jadi kalau misalkan tinggal di kota gede tapi masih penikmat handphone entry level yang 1 jutaan, itu ya 4G nggak apa-apa ya untuk sekarang, karena memang belum ada juga pilihannya. Ya, kalau dari lokasi juga misalkan kita tinggalnya di daerah yang jauh, remote area, dan yang sinyal 4G aja masih kadang keluar, kadang enggak. Nah, ini bisa dipertimbangkan juga, mungkin masih oke ngambil yang 4G ya, karena memang perkembangan di daerah-daerah tertentu di Indonesia memang agak ketinggalan dibandingkan kota-kota besar ya. Jadi untuk kamu yang tinggalnya masih di daerah-daerah yang jauh dari kota, itu masih nggak ada masalah ya kalau misalkan beli handphone 4G menurut saya di tahun ini, karena memang mungkin perkembangan 5G-nya itu mungkin baru 2024, kan masih lumayan lama, 2 tahunan ya bisa lah ganti handphone lagi nanti. Jadi kalau yang tidak di kota besar, tidak di kota provinsi, tinggalnya jauh, apalagi yang 4G-nya juga masih jelek sekarang, itu masih oke pakai beli handphone 4G lagi. Sekarang buat kamu yang suka belinya handphone flagship ya. Nah, kalau menurut saya sih handphone flagship itu kan umurnya lebih panjang ya. Biasanya usage daripada handphone flagship itu orang pakai tuh jarang lah. Pakai handphone flagship hitungan berapa bulan dijual, 1 tahun kurang dijual tuh agak jarang. Biasanya pemakaiannya 1 tahun sampai 1 tahun lebih ya. Kecuali memang ya bosen gitu gonta-ganti handphone hobinya, atau misalnya reviewer gadget ya, it's no problem ya, beda kasus. Tapi kalau misalkan penikmat handphone flagship dan kamu mau beli flagship yang baru ya, istilahnya bukan beli second-hand gitu loh, mau beli yang brand new, menurut saya juga pertimbangannya di tahun ini mendingan udah beli yang 5G ketimbang 4G. Walaupun memang ada produk 4G yang flagship dan sangat menggiurkan dari segi spek, tapi ini menurut pendapat pribadi saya lebih baik kamu ngambil yang 5G. Jangan sampai nanti kasusnya kayak Samsung Galaxy Note 4 dulu ya. Itu kan dia ngeluarin masih yang di Indonesia itu ASDPA, padahal yang di luar sih udah 4G. Nah, nggak lama itu 4G masuk di Indonesia dan handphone itu jadi agak ketinggalan ya dari segi jaringan, walaupun speknya waktu itu masih bagus, tapi ketinggalan karena ya itu tadi dia ketinggalan dari segi jaringannya. Jadi kalau kamu pakai
flagship ya, mau beli yang flagship, mendingan kita ambil yang 5G aja. Ini menurut versi saya. Kalau misalkan menurut Anda masih oke lah 4G aja nggak apa-apa, itu ya pendapat masing-masing. Tapi kalau saya pribadi, kalau beli flagship tahun ini harus 5G. Nah, faktor yang ketiga ini kalau Anda termasuk pengguna Apple ya, kalau pengguna Apple iPhone biasanya nggak gitu mentingin fitur atau isi dari suatu si produk tersebut, tapi lebih mementingkan model, prestisnya. Jadi nggak gitu terlalu memperhatikan hal-hal yang teknis seperti itu ya. Jadi beli yang 4G tahun ini masih no problem menurut saya untuk iPhone ya. Karena di iPhone sendiri itu nggak terlalu ditekenin gitu loh bahwa ini handphonenya 5G, tapi lebih mentingin misalnya kualitas kamera yang bagus, build quality oke, model yang cakep. Dan user iPhone juga kebanyakan udah fanatik banget gitu loh. Oh, kita pakai iPhone, kita gantinya iPhone lagi. Udah memberikan apa ya, brand power sendiri lah si iPhone itu. Jadi nggak gitu pertimbangin. Jadi menurut saya misalnya mau ngambil yang 4G ya masih nggak masalah sih. Atau umur iPhone memang lama ya, update softwarenya dia lama, bisa sampai 4 tahun 5 tahun, jadi nggak ada masalah. Plus user iPhone itu kurang concern di situ. Iklannya aja nggak pernah kan nulis iPhone misalnya 13 5G gitu, nggak pernah. Kalau di Android kan ditongolin banget itu, misalnya model apa belakangnya 5G, model apa belakangnya 5G. Kalau di iPhone kan enggak. Nah, keempat adalah pertimbangannya adalah umur pakai ya. Jadi buat kamu yang biasa pakai handphone itu lama durasinya ya. Misalnya bisa sekali beli handphone itu bisa dipakai 2 tahun, 3 tahun, bahkan lebih. Nah, ini lebih baik ambil yang sudah 5G ya. Alasannya simple, menurut saya alasannya simple. Kalau kita dari segi ekonomi ya, ketika nanti 5G sudah banyak di Indonesia, otomatis harga jual handphone yang 4G itu akan jatuh dan minat pasarnya akan berkurang, sehingga Anda akan lebih susah jualnya. Jadi kalau Anda yang misalnya minat suatu handphone dan untuk dipakainya 3 tahun, 4 tahun baru niat untuk ganti lagi, mendingan belinya udah yang 5G aja sekarang. Karena 5G di Indonesia itu menurut saya untuk di kota-kota gede ya, itu akhir tahun ini sampai tahun depan udah mulai settle ya. Sedangkan di daerah yang nggak ada jauh dari ibu kota mungkin 2024. Kalau misalkan kita mau biasa pakainya sampai 3 tahun 4 tahun ya berarti Anda harus sudah beli yang 5G sekarang. Kalau nggak nanti Anda bakal susah jualnya ya. Dan harga jualnya pasti udah jatuh banget. Jadi kalau kita dari segi ekonomi, kalau menurut saya mendingan ngambil yang 5G. Ya, itu tadi pendapat saya mengenai pilihan kita harus ngambil yang 5G atau 4G di tahun 2022 ini. Jadi ada 4 tadi ya yang jadi pertimbangan. Dan ini pendapat subjektif ya, alias pendapat pribadi saya. Mungkin Anda punya pendapat sendiri, it's okay, kita beda masing-masing ya. Tapi kalau menurut saya itu yang bisa jadi pertimbangan pada saat kamu pilih handphone 5G atau 4G di tahun ini. Oke, itu aja dari Tech Savvy Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan sampai ketemu lagi di video-video kita akan datang. Bye.